Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi yang telah kita kerjakan secara individu. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Salwa dengan MPM 2213032053. Baik Saudari Salwa, waktu dan tempat saya persilakan untuk membacakan materinya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat pendidikan Pancasila. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Slide selanjutnya. Di situ ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila melekat erat dalam kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kemudian yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila digunakan sebagai petunjuk, penuntun, pegangan dalam mengatur sikap. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Artinya Pancasila diyakini benar-benar memiliki kebenaran. Kemudian yang kelima ada Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila itu merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa, artinya Pancasila telah disepakati sejak dahulu melalui sidang BPUPKI. Kemudian yang ketujuh ada Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila merupakan asas atas dasar-dasar hukum. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai sumber hukum nasional, di mana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, makna Pancasila bagi mahasiswa. Tujuan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini yang pertama itu dapat memahami dan mampu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila. Dan yang terakhir itu dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu jadwal kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal untuk beribadah. Kemudian ada implementasi sila 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada pembedaan perlakuan atau diskriminasi dalam kampus. Implementasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya, melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Kemudian implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contohnya melakukan musyawarah dan diskusi bersama. Dan yang terakhir, implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, ada kasus. Di sini saya mengutip dari kompas.com, yaitu kasus terkait pengeroyokan terhadap pengendara mobil berinisial HM usia 89 tahun di Cakung, Jakarta Timur hingga tewas. Ini merupakan contoh kasus dari main hakim sendiri. Kasus ini bertentangan dengan nilai kerakyatan yang disebabkan itu karena emosi masyarakat yang tidak terkontrol, juga kurangnya kesadaran diri untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi solusi dari masalah tersebut itu dapat dimulai dari kesadaran diri masing-masing bahwa hal tersebut tidak mencerminkan nilai Pancasila, dan juga dilakukan langkah pencegahan, contohnya itu dengan himbauan dan penyuluhan hukum dan patroli rutin. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Saudara Novi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada materi Saudara Salwa.
Baik, terima kasih atas waktunya. Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Saudari Salwa barusan, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana makna atau eksistensi pendidikan Pancasila dan berkenaan dengan upaya atau cara pengamalan Pancasila itu sendiri. Berikut pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab oleh Saudari Salwa. Terima kasih Novi atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana makna atau eksistensi pendidikan Pancasila dan upaya atau pengamalan Pancasila. Jadi kita itu generasi muda, generasi penerus bangsa. Oleh karena itu sangat diperlukan dalam diri kita untuk menanamkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Nilai yang dimaksud itu contohnya nilai Pancasila. Tanpa adanya sosialisasi nilai Pancasila ini, maka nilai-nilai luhur itu tidak akan kita kenal. Akibatnya timbul kegelisahan, kegalauan, dan kegoyahan. Hal inilah yang nantinya akan sangat membahayakan bangsa Indonesia karena tidak mantapnya kepribadian mereka. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi konflik berkepanjangan yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya pendidikan Pancasila ini diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tersosialisasi dalam diri generasi muda. Juga Pancasila ini adalah dasar negara. Maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat impresif atau memaksa. Artinya setiap warga Indonesia harus tunduk dan taat kepada Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu tidak disertai dengan sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat yang artinya setiap manusia Indonesia terikat dalam cita-cita yang terkandung di dalamnya. Berikut penjelasannya, Novi, apa sudah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sudah, baiklah. Sekian, bagaimana Salwa, materinya sudah selesai? Ya, materinya sudah selesai. Akan dibacakan oleh Saudari Novi dengan NPM 2213032071. Baiklah, waktu dan tempat Saudari Novi dipersilakan untuk membacakan hasil materi yang telah dibuatnya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan dengan judul Hakikat Pendidikan Pancasila. Selanjutnya, hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan menjadi landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara dan menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa. Selanjutnya, terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua adalah landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencermin budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerusnya. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya
rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup. Selanjutnya, contoh kasus pendidikan Pancasila. Dikutip dari rihaldi.education.com, kasus IPDN kesalahan memaknai hakikat pendidikan. Kasus perpeloncoan yang berakibat kematian mahasiswa Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, menjadi korban. Mahasiswa asal Manado ini tewas setelah dianiaya oleh seniornya. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh dari banyak kasus sejenisnya yang beredar di sekitar kita. Atau mungkin juga kita termasuk dalam korban dari kasus-kasus tersebut. Kurangnya kesadaran bahwasannya pendidikan Pancasila itu sangat penting guna menghindari hal semacam itu terjadi menjadi salah satu faktor atau latar belakang terjadinya kasus tersebut. Kemudian, untuk solusi dari kasus ini adalah hakikat pendidikan Pancasila penting dan juga sangat berpengaruh untuk masa depan. Dengan mengimplementasikan nilai serta tujuan hakikat Pancasila, dapat menghadirkan generasi bangsa yang memiliki kualitas baik, cerdas, serta bermartabat. Juga dapat membantu menghindari adanya kasus atau permasalahan seperti yang saya contohkan barusan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, Saya izin bertanya. Baik, Saudara Salwa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada materi dari Saudari Novi. Jadi pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan hakikat pendidikan Pancasila dan menghindari kasus yang baru saja disampaikan, mengingat kebanyakan yang melakukan perpeloncoan atau bullying itu orang-orang yang terlindung dari hukum dengan mengandalkan jabatan dan sejenisnya. Ya. Baik, Saudari Novi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Salwa. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya sangat penting bagi kita untuk mengenal dan memahami hakikat pendidikan Pancasila. Karena jika kita benar dan memahami, maka tidak akan ada oknum sejenis itu. Kemudian di sini saya tegaskan juga bahwa ada orang-orang seperti itu hanyalah oknum, walaupun jika disatukan oknum-oknum tersebut bisa dibentuk organisasi. Kemudian juga untuk mengimplementasikannya, menurut saya pribadi adalah dengan cara kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa saat ini harus bisa merubah suatu hal yang sudah jelas salah. Apalagi kita sebagai calon pendidik sangat-sangat harus membantu senior-senior kita untuk mengenalkan hakikat pendidikan Pancasila untuk generasi seterusnya. Jadi intinya itu kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Pancasila sebagai dasar negara. Baik, next slide. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sendiri sebenarnya sudah ditulis di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga telah dicetuskan di sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bisa dilihat gambarnya di bawah kanan ini kan, di alinea keempatnya. Nah, hasil Pancasila ini menghasilkan 5 nilai, yaitu yang biasa kita bilang adalah 5 silanya, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dilanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi Pancasila, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Maksudnya adalah, di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksudnya, kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau, dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Maksudnya, Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Baik, bisa dilanjut slide-nya. Nah, di sini ada contoh ya, kasus penyimpangan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya mengutip kasus yang lama, yaitu kasus Tolikara di Papua 17 Juli 2016. Kronologinya, kerusuhan yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri tanggal 17 Juli 2015. Akibat dari kerusuhan tersebut, 1 anak tewas tertembak di tempat, 1 buah musola terbakar, beberapa rumah dan ruko warga dibakar massa. Bisa dilanjut, next slide. Nah, mengapa kasus itu menyimpang dengan dasar negara kita Pancasila? Karena kasus itu sendiri telah menyimpang atau melanggar dari sila yang pertama, teman-teman, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya, karena di dalam kasus tersebut masyarakat di Papua tidak menggambarkan kehidupan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagaimana teman-teman mungkin sudah tahu ya, mungkin di Papua sana mayoritas agamanya itu Nasrani, sedangkan yang Muslim itu sedikit atau minoritas. Makanya terjadilah perbedaan-perbedaan seperti ini. Ya, bisa dibacalah penjelasan saya nih. Nah, setelah itu saya di sini akan menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua 2015 itu. Yang pertama, memberikan hukuman yang setimpal kepada tersangka sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Dan yang kedua, para tokoh agama membangun dialog yang lebih intensif antara tokoh-tokoh agama yang lain, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah pusat maupun daerah, agar bisa menyamakan pandangan dalam menyikapi keragaman. Karena sudah kita ketahui bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Baik, bisa dilanjut. Next slide. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah Pancasila merupakan ideologi yang tidak tergantikan oleh ideologi manapun. Karena Pancasila lah yang hanya bisa menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang berlandaskan 5 silanya. Karena juga
Pancasila ini kan mempunyai semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, yang hanya bisa menyatukan perbedaan dan keberagaman di negara kita ini hanyalah Pancasila ini saja, tidak bisa ideologi manapun. Baik, sekian itu saja materi yang hanya bisa saya paparkan kepada teman-teman kita semua. Di sini saya ingin membuka sesi tanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Baik, Saudara Nathan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas Saudara Yosia yang telah mempresentasikan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini saya ingin melontarkan pertanyaan yang sangat simpel. Menurut Saudara Yosia, apakah maksud Pancasila sebagai dasar negara? Jadi intinya maksud kenapa Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Demikian pertanyaan saya, mohon dijawab Saudara Yosia, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Nathan. Di sini saya akan menjawab yang Anda tanyakan kepada saya. Baiklah, secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar negara oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nah, selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Begitu jawaban dari saya, Saudara Nathan. Apakah sudah jelas dengan jawaban saya? Baik, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, demikianlah materi yang hanya bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mendengarkan paparan materi dari... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Lanjut. Di sini saya ada contoh kasus, yaitu banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah, walaupun sekarang ada bantuan dari pemerintah, tetapi pembagian tersebut tidak merata dan lagi banyak yang dipotong atau diambil oleh pihak-pihak tertentu. Kasus itu menyimpang dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena adanya ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Lanjut. Solusinya yaitu seharusnya pemerintah lebih memperhatikan bantuan yang dikeluarkan agar merata ke seluruh warga yang kurang mampu, agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena alasan tidak ada biaya. Sekian materi dari saya. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Saudari Cynthia. Ya, silahkan. Pertanyaannya gini aja ya, yang saya ingin tanyakan simpel aja ya. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda agar tidak terprovokasi dengan paham-paham ideologi yang berkembang di luar sana? Itu aja pertanyaan dari saya. Baik, mungkin tadi pertanyaannya bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda agar tidak terprovokasi dengan paham ideologi lain. Iya, betul.
Yang pertama, ajarkan anak beribadah bersama. Untuk menanamkan nilai ini sedari kecil, orang tua bisa mengajak anak untuk beribadah bersama, seperti contohnya sholat atau ngaji. Yang kedua, berkumpul bersama sanak saudara. Berkumpul bersama sanak saudara, teman, atau tetangga bisa menjadi cara untuk menumbuhkan nilai-nilai kedua kepada anak. Lewat interaksi tersebut, anak-anak akan memahami apa perasaan empati dan simpati. Yang ketiga, bermain bersama. Tak rumit untuk mengajarkan anak makna dari sila ketiga agar anak mengerti bagaimana bertoleransi dan tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, ungkapkan pendapat dengan berdiskusi bersama, yaitu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengutarakan dan menentukan keinginannya. Yang kelima, berbagi dengan orang lain. Bagi orang tua untuk mengajarkan nilai keadilan bagi anak, yaitu dengan mengajarkan untuk selalu berbagi seperti makanan atau mainan. Bagaimana, Saudara Yosia? Sudah jelas? Baik, saya sudah jelas dengan jawaban yang Anda sampaikan kepada saya. Terima kasih. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Cynthia. Baiklah, selanjutnya kita akan ke materi terakhir yang akan dibacakan oleh Saudara Nathan dengan MPM 2213032065. Baik, waktu dan tempat, saya persilakan Saudara Nathan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Baik, next. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia, sebagai ideologi kita. Kemudian dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman, Pancasila itu adalah sumber hukum yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan Pancasila. Oke, next. Kemudian kita bicara soal contoh, kasus, dan solusi. Next. Nah, contoh kasus. Menurut saya di zaman modern ini banyak anak muda atau remaja yang tahu dan hafal Pancasila namun tidak mengerti makna Pancasila tersebut. Jadi mereka ini hanya sekedar hafal saja, namun makna dari Pancasila itu mereka tidak mengerti dan mereka tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa. Oke, next kita akan bicara solusinya bagaimana. Next. Untuk solusinya, kembali ke pendidikan awal. Apa itu pendidikan awal? Yaitu pendidikan kita di lingkungan keluarga. Nah, jadi di sini peran keluarga itu juga penting untuk mengajarkan anak-anaknya sejak dini tentang makna Pancasila dalam dirinya. Maka dari itu, solusi yang tepat adalah keluarga. Kunci utamanya itu keluarga, mengajarkan makna Pancasila kepada anak-anaknya. Karena balik lagi ke awal, pendidikan awal itu dari lingkungan keluarga. Kalau keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang makna Pancasila, maka anak itu di kemudian hari
akan mengerti apa itu makna Pancasila. Oke, next. Kemudian contoh kasus yang kedua, masih ada golongan masyarakat yang tidak setuju Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti contohnya, ingin mengganti ideologi negara kita. Nah, ini yang paling mengerikan, yang harus kita waspadai sebagai mananya kita adalah warga negara Indonesia. Jadi, Pancasila itu sudah dirumuskan oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Jadi, di dalam kasus ini masih ada golongan masyarakat yang tidak setuju Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, bagaimana solusinya? Oke, next. Nah, solusinya yaitu kita tahu semua bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas serta memberantas oknum-oknum yang ingin mengganti ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, di sini peran pemerintah dan aparat penegak hukum itu penting karena bagaimanapun pemerintah yang berkuasa di negara kita dan aparat penegak hukum baik itu dari Polri maupun TNI, mereka harus bersatu untuk mempertahankan ideologi negara kita, maupun itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, next. Nah, kemudian contoh kasus yang ketiga, melakukan penistaan agama. Ada juga di Indonesia yang melakukan tindak semacam ini, menista agama lain dan melanggar sila yang pertama. Nah, di sini sudah jelas jika kita menista agama lain, kita melanggar sila yang pertama. Padahal kita tahu di dalam Pancasila, tentunya di sila yang pertama itu sangat penting. Dan bunyinya apa? Sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di negara kita masih ada golongan-golongan masyarakat yang tidak suka kepada agama A, agama B, bahkan seperti yang ada di dalam PPT ini, melakukan penistaan agama. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Next. Solusinya yaitu menjaga lisan dan berbicara sesuai dengan kapasitas, terutama dalam urusan agama. Biarkan ahli agama masing-masing yang paling berhak menafsirkan ajaran agamanya. Nah, kembali lagi ke pribadi seseorang. Jadi setiap seseorang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Maka dari itu balik lagi ke dalam diri kita. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga lisan dan berbicara sesuai dengan kapasitas. Maka dari itu sopan santun harus ada di dalam diri kita. Dan yang namanya agama yang disahkan di Indonesia, yaitu ada 6 agama, semuanya itu baik. Jadi, walaupun kita berbeda agama, kita harus hargai. Kita harus tetap toleransi, walaupun itu bukan agama kita. Oke, next. Nah, kesimpulannya teman-teman, Pancasila itu akan tetap jadi dasar negara Indonesia karena Pancasila adalah sebuah dasar yang dinamis serta sangat cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang paling penting dan amat penting, Pancasila tetap dasar negara Indonesia sampai selamanya. Jadi tidak ada satupun orang atau dari golongan manapun dia berasal yang bisa menggantikan Pancasila. Karena Pancasila, yaitu kelima dasar itu tadi, akan tetap menjadi dasar negara Indonesia sampai selama-lamanya. Baiklah, presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya
saya persilahkan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya mau nanya. Baik, Saudari Cynthia Sari dipersilakan untuk melontarkan pertanyaannya kepada materi Nathanael Sitinjak. Saya persilakan. Baik, pertanyaannya, apa akibatnya jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Cynthia Sari. Jadi saya jawab pertanyaannya. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa akibat tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Kita tahu kalau contohnya Pancasila tidak ada sebagai dasar negara kita. Rakyat Indonesia itu termasuk jumlah penduduknya terbesar, nomor 4 di dunia. Jadi, untuk mengatur penduduk atau mengatur rakyat Indonesia itu tidak mudah. Bukan hal yang mudah untuk mengatur negara ini. Maka dari itu, Pancasila adalah solusinya yang paling tepat. Nah, dari pertanyaannya Cynthia, apa akibat tidak ada Pancasila sebagai dasar negara? Nah, akibatnya negara kita ini bisa-bisa hancur atau bisa-bisa terpecah belah. Karena kenapa kok bisa terpecah belah? Karena di Indonesia ini banyak sekali keberagaman, yaitu keberagaman suku, bahasa, agama, warna kulit, dan juga kebudayaan yang lain. Maka dari itu kalau tidak ada Pancasila, bakalan pecah, terbelah, bisa-bisa hancur negara kita. Maka dari itu Pancasila sebagai dasar negara adalah solusi yang paling tepat. Nah, kemudian bicara soal Pancasila sebagai dasar negara, kita tahu hari ini kita memperingati hari di mana sejarah Indonesia mempunyai sejarah yang kelam. Yaitu kita tahu hari ini kita memperingati hari G30 SPKI, yaitu Gerakan Pemberontakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis. Maka dari itu kita mempunyai sejarah yang kelam. Bahkan Partai Komunis ingin mengganti ideologi negara kita, ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti paham Pancasila menjadi apa? Menjadi paham komunis. Maka dari itu ketujuh jenderal yang diculik dan yang dibunuh. Kenapa ketujuh jenderal itu dibunuh dan diculik? Karena ketujuh jenderal itu menolak dengan tegas paham komunis di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, tugas kita sekarang ini yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang paling terutama tidak lupa kita harus berdoa kepada Tuhan agar Indonesia dilindungi dari mara bahaya apapun. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nathan atas materi yang telah Anda paparkan kepada kita semua. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, saya juga di sini akan menutup presentasi kita pada malam ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi ini dalam memaparkan materi-materi yang telah kalian buat untuk kita semua. Kiranya materi yang telah kita paparkan tadi berguna untuk kehidupan ke depannya. Dan tak luput juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Saudara Agus Sananda yang telah repot membantu kami dalam hal share screen materi kami. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Saudara Anan. Demikian presentasi dari kami, kelompok 4, Pendidikan Pancasila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. See you again.